dari nol. Ini kita ngomonginnya dari nol 1 miliar pertama teh. Wah. Makanya gue tadi ada jedanya dikit. 1 miliar pertama artinya gapnya jauh juga nih. Dari nol 1 miliar pertama. Kalau bener-bener dari nol, bukan yang dari nol bikin-bikinan sih wajar ada jeda napas ya. Karena secapek itu 1 miliar pertama memang ya, Pak, ya. Dan kayaknya tidak buat semua orang ya. Sorry to say, kayaknya not for everyone sih. Iya, soalnya gue mau bacain fakta dulu nih. Iya. Fakta ini hanya sedikit orang yang mencapai 1 miliar sampai 2 miliar di Indonesia. Kalau misalkan dari jumlah nomor rekening aja ya, dari jumlah rekening itu cuma 375.000 rekening. Gila, per 280 juta orang. Iya, tapi berapa persen kan itu kurang lebih 0,1% dari total rekening bank yang ada. Wow. 0,1%. Kita udah di 0,1 nih ya. Iya, artinya 99,9% orang, kalau based on nomor rekening ya, gue nggak tahu yang nyimpen di bawah bantal. Kalau berdasarkan nomor rekening 99%-an orang lah yang gagal mencapai 1 miliar. Ini fakta. Berarti yang kemarin gue omongin faktual dan realistis ya, Bill? Betul, karena ada datanya. Ada pelintir-pelintir sedikit, Bill. Iya, karena ada datanya, Pak. Ini kita nggak ngomongin cuma omongan biasa atau omongan desas-desus, tapi ini data. Iya, jadi waktu itu pas gue ngomong nggak semua orang bisa notabene kaya, itu kan sebenarnya realistis ya, karena by data aja 0,1% ya. Betul. Tapi waktu itu sempat ada sedikit pelintiran skema, Bill. Jadi dibilang kayak itu mungkin apa ya, merendahkan atau mungkin membunuh mimpi orang. Sedangkan data ini pun membunuh mimpi sebetulnya ya. Betul, tapi kita tidak mau membunuh mimpi orang. Tidak. So that's why kita bikin konten ini. Ya. Gimana cara realistisnya kita dari bisa mencapai 1 miliar. Betul. Biarpun 1 miliar panjang gitu ya prosesnya ya. Belum lagi habis sampai 1 miliar ada kebutuhan orang tua. Nggak nyampe ke 1 miliar ya, Bill. Oh iya. Sebelum nyampe situ udah orang tua, adik, kakak, istri. Iya, tapi kan maksudnya kita berdua, terutama lu gitu ya. Itu kan memang punya obstacles yang sama. Iya. Ya kan ada beban, ibaratnya bisa dibilang sandwich. Iya, responsible yang lebih tinggi lah. Yes, betul, beban yang lebih tinggi. Nah, makanya gua penasaran dan segmen ini ada, teori ini ada untuk bantu orang dan support orang mencapai mimpi 1 miliarnya. Yes, dari nol itu kita memang buat benar-benar support orang yang punya niat mau mulai dari nol. Iya. Merintis lah ya, aka merintis. Oke. Gitu. Nah, kita langsung mulai nih. Gue yakin pada excited. Realistisnya dan secara fundamental deh, Teh. Gimana cara, ada nggak sih step pasti yang bisa bikin orang dapat 1 miliar? Oke. Gue selalu bilang ya, ini mau di TikTok, di Instagram segala macam, di podcast manapun gue selalu bilang menuju kekayaan tuh 3 engine aja. Sama kayak yang kita ngomongin di video mungkin cara realistis jadi kaya ya. Earning powers, kemudian yang kedua manage dan pondasi finansial, 3 invest. Tapi gue nggak mau ngomongin 2 sama 3 dulu. Karena buat orang-orang yang merintis, nomor 1 ini game changer satu-satunya untuk menuju 1 miliar pertama. Mesin income-nya di sini. Ini mesin nomor 1 yang kalau ini kagak bisa ngebut, nggak bakal nyampe 1M-nya. Berarti tadi ada 3 poin. 3 poin aja. Kalian catat 3 aja. Nah, kita bahas secara dalam ya satu-satu. Yang pertama tadi apa, Teh? Earning powers. Income-nya. Gue selalu bilang masalah fokus dan perbesar. Tapi kali ini karena kita bahasnya spesifik 1 miliar, kita bedah lagi lebih dalam. Mungkin dari cara orang mendapatkan uang dulu. Orang itu ada profesional atau employee yang mungkin dapat gaji per bulan, THR setahun sekali, bonus setahun sekali. Freelancer yang dapat dari proyekan, mungkin full time creator yang dapat dari campaign juga, dan yang mungkin satu lagi entrepreneur yang dapat dari gaji dan dividen. Ini karena ngomongin poin 1, kita belum nyentuh investasi. Investasi ntar kita sentuh lagi di poin 3. Ini poin 1 dulu aja. 3 dulu aja ya tadi. Iya, 3 dulu aja. Nah, kita bahas dari yang pertama yang paling majority. Employee atau profesional yang penghasilannya dari gaji bulanan yang stabil, angkanya kehitung, plus THR-nya kehitung, plus kalau perform di beberapa company besar kan bisa 5 kali gaji, dapat bonus, 6 kali gaji, gitu loh. Nah, ini yang terhitung. Nah, dari sini satu-satunya cara employee tambah kaya dengan penghasilan yang sudah terukur adalah tabungan yang terukur. Tabungan yang terukur. Ketika kita bisa ngukur, kok gaji gua per bulan puji Tuhan 8 juta. Gua ternyata
pakai uang nih ya, secukupnya itu cuman 5 juta. Berarti gue punya 3 juta. 3 juta per bulan. Per tahun kali 12 36 juta. Kok THR itu ternyata gue cuman pakai setengah. Dari 8 juta tadi ya. Potong setengah misalnya. 4 juta. Yes. Berarti kalau ditambahin 36 tadi, ini nanti editor bantu kasih angka biar gampang ya. Setahun ada 40 juta. Yes. Belum termasuk bonus kalau performnya bagus. Belum termasuk sorry to say kalau ada side hustle di weekend atau yang lain. Kalau mentok seperti tadi aja 40 juta setahun itu sampai ke 1 miliar butuh 20 tahun ya. Tahun itu baru 800 juta, Pak. Betul. Cuman ini kita belum hitung selisih 200 jutanya bisa dari side hustle, bisa dari yang lain. Karena kalau kita punya side hustle sebulan 2 juta aja, setahun another 24. Betul, dan setiap tahun kan gaji bisa naik. Betul, ibaratnya kalau earning powersnya naik tadi, ibaratnya naik 2 juta aja, lo kali 20 itu udah 400 juta. Berarti tadi dari yang kita 20 tahun mungkin turun langsung ke belasan sekian tahun. Tapi nangkep dulu ya teman-teman ya, memang cara hitungnya sesimpel dan sesaklek itu. Bulanan dikali 12 per tahun, ditambahin faktor income lain, itu yang bisa kita hitung berapa lama kita sampai 1 miliar. Nah, kok lama banget? Memang lama. Bahkan untuk sebagian orang mungkin gak akan pernah nyampe sini. So that's why datanya tadi 99% makanya orang tadi gagal. datanya cuma 0,1% yang bisa. Kenapa? Bisa aja di tengah perjalanan kalian sorry to say kena layoff. Bisa aja ke tengah perjalanan amit-amit sakit, belum ada proteksi atau BPJS gak cover. Sorry to say orang tua kenapa-kenapa segala macam. Itu faktor yang kita gak bisa hitung. Gitu loh. Makanya untuk employee pasti hitungannya gak mungkin lari dari begitu caranya. Jadi buat teman-teman coba dihitung aja dulu gitu. Nah, kita nggak ngomongin investasi instrumen apapun belum. Udah gitu kalau di tengah jalan ternyata nggak tahan godaan, baru nyampe ke tabung 400 juta ganti mobil, nggak nyampe lagi. Betul. Gitu. Jadi balik lagi it's not for everyone, tapi for sure kalau kalian punya penghasilan itu di atas 10 juta dan kalian bisa punya saving ratio around 50%, misalnya ke tabung 7,5 juta, itu udah beda cerita tuh. 7,5 juta kali 12 itu udah 80 berapa? 80 something. Iya 80 something ya. 80 something berarti udah cuman butuh 11 sampai 12 tahun. Belum tambah side hustle. Betul. Tambah side hustle bisa jadi 10 tahun. Berarti yang tadinya 20 tahun sekarang tinggal 10 tahun mencapai 1 miliar pertama. Karena dan bermain di saving ratio. Ini karena masih ngomongin earning. Dan ini fun fact Bill, kemarin ada satu orang DM gue, ini gue kaget, yang gue forward ke lu. Itu gue juga kaget sih. Screenshotnya lah, gak enak. Kok gue itu satpam, gue menabung 21 tahun dan akhirnya punya 1 miliar. Gila gak? Satpam. Tapi kalau pakai hitungan tadi make sense gak? Make sense. 20 tahun. 21 tahun. Artinya apa? Per bulan average mungkin lagi bagus sama lagi jelek di rata-rata dia bisa menabung konsisten. Sekitar berapa tuh? 3 juta tadi ya? 4 jutaan. Iya, 3 sampai 4 juta. Betul. 21 tahun seorang satpam akhirnya punya 1 miliar. Gila. Nah, pertanyaannya, punya 1 miliar pertama, impact-nya di hidup kalian segede apa? Kalau kalian bilang, kok gue gak perlu punya 1 miliar, gue cuman perlu punya duit 100-200 juta dana darurat, sisanya yang penting keluarga gue bahagia, hidup gue cukup, orang tua gue bahagia, maka goal 1 miliar pertama sebenarnya tidak realistis. Ngerti gak maksud gue? 1 miliar pertama ingat cuman angka. Betul. Angka yang tahu siapa kalian, orang bank, orang pajak aja taunya kalau kalian laporin. Dan kalian gak mungkin begitu sampai 1 miliar posting di sosmed. Jadi inget ya, peruntukannya ini hanya untuk kalian sendiri sebetulnya. Tapi kalau kalian bilang, kok boleh gak sih hidup gak perlu sampai 1 miliar? Tapi yang penting hidup gue cukup segala macam, cash flow sehat, keluarga bahagia. Itulah guna kita kerja, guys. Betul. Ya itu tergantung setiap orang. Cuman angka dan itu balik lagi ke setiap orang. Masuk yang kedua. Mungkin freelancer sama entrepreneur nih udah beda-beda dikit. Freelancer itu anggaplah ya kadang masuk, kadang enggak gitu ya. Gue nggak bisa patok pakai angka, gue nggak bisa patok lebih dalam karena ini range-nya jauh sekali. Tapi kalau kalian sebagai konten kreator yang tiba-tiba viral, itu jujur menghasilkan 50 sampai 100 juta per bulan sangat possible. Nah, problemnya biasanya kalau tiba-tiba naik dan pendapatannya terbang jadi 50 juta per bulan, biasanya kagak sisa. Betul, gaya hidupnya naik. Gaya hidupnya jauh banget. Bisa ada yang mungkin buka table terus minum-minum. Bisa ada yang jadi langsung ganti-ganti mobil karena terkenal kan pengennya dipandang orang. Semuanya naik. Nah, itu bahaya. Tapi bayangin kalau punya kenaikan segitu tapi tetap waras ya.
Iya, golnya jangan dilupakan. Iya, golnya jangan dilupain. Itu kalau bisa ketabung 20-30 juta per bulan beda cerita lagi. Itu cuma 3 tahun udah nyampe, Pak. Betul. Ke 1 miliar yes. gitu. Bahkan pertama kali gue konten lu tau lah. Ya, gue dapet 1 miliar dari konten secepat apa, gak kesentuh uangnya. Kayaknya gak sampai 6 bulan ya waktu itu ya. Gak nyampe. Iya. Dan gak, karena soalnya gak dipakai. Gak dipakai. Sampai sekarang duit dari konten gue hampir gak kepake. Semuanya uang nganggur aja udah buat investment, passive income gitu. Nah, yang berikutnya entrepreneur. Entrepreneur ini ada gaji dan dividen. Yeah. Kalau bisnis kalian sudah mulai punya potensi yang bisa scale up, kalian sudah mulai bisa bayar pegawai, akhir tahun sudah bisa bagi dividen, enakan entrepreneur ngecak dari dividen, guys. Entrepreneur jangan ngambil jalur gaji tadi. Okay. Jadi jangan ngitung, kok sekarang gaji gue sebagai entrepreneur 10 juta. Yeah. Tahun depan mau gaji 30 juta dong, supaya gue tabung lebih gede nyampe 1M pertama. Jangan, sayang. Entrepreneur tuh gaji secukupnya aja. Yeah. Pajaknya juga lebih mahal, guys. Ya, yang penting cukup buat makan. Yang penting cukup buat makan, cukup buat hidup. Yes. Kenapa? Karena kita harus puterin uang untuk cash flow company. Betul. Syukur-syukur kita berkembang di akhir tahun. Bagilah dividen yang lebih besar karena pajaknya juga cuman 10%. Yeah. Kok Theo 1 miliar pertama dari mana? Dari dividen. Waktu itu gue cerita di podcast Overpost ya. Itu 3 tahun gue sampai 1M pertama. Berarti around gue nabung sama around dividen per bulan gue bisa saving almost 300 jutaan. Yeah. Ya, betul. Almost sekitar 25 juta per bulan berarti saving ratio gue. Gitu di 3 tahun pertama karena gue memang orangnya sampai sekarang habitnya dapetnya banyak, pakainya selalu sangat sedikit. Ya lu tahu gue lah. Yeah. Bahkan sama teman kita yang mungkin gue penghasilannya mungkin 10 sampai 12 kali di atas dia, lifestyle-nya mirip. Bahkan lifestyle Theo lebih kecil gue rasa. Iya, dan tapi lebih kecilnya pun bukan berarti nggak cukup loh. Kita mau makan sejuta sekali makan, kita mau liburan langsung liburan, tapi habit aja. Happy kok, kita happy dan kok. Bahagia. Ya, betul. Kita happy. Jadi jangan selalu dipikir bahwa kok kalau kita allocating budget yang sehat kita nggak bahagia. Enggak kok. Bahagia, teman-teman. Ya, cukup lah, masih bisa beli mobil bagus. Cukup. Rumah bagus. Yang penting lunas. Iya, jam tangan bagus. Puji Tuhan. Semua bagus-bagus lah. Iya. Tapi cukup. Ya. Step by step gitu ya. Nanti mau naik boleh nggak? Boleh, tapi step by step aja. Pondasinya kuat baru ini. Nah mungkin itu 3 skenario kalau dari earning powers yang bisa gue sampein. Logikanya begitu. Kalau freelancer creator gue nggak bisa nyentuh lebih dalam karena range income-nya jauh banget. Betul. Mungkin kayak freelance kreator atau misalkan freelance ada kan yang guru ngajar, yang kan kayak adiknya istri lu kan, ngajar ya kan, dapat double digit tiap bulan, itu kan juga gede. Bisa, betul. Self employed hitungannya. Okay. Nah itu baru 1 poin tuh, poin pertama yaitu game changer perintis adalah fokus di nomor 1 segila-gilanya. Ya, earning power engine tadi ya. Abis itu jaga di poin 2. Nah poin 2-nya apa? Poin 2 ini adalah manage uang. Kalau kalian tadi bilang kalian mau punya 1 miliar pertama, akan sangat bagus ketika kalian bisa punya saving ratio itu setidaknya 30 sampai 50%. Bahkan itu ekstrim lah. Kalau misalnya kalian mau kecilin dikit 20% start oke lah. 20% maksudnya gimana? Kalau kalian hari ini punya penghasilan 5 juta. 20%-nya berapa? Sejuta. Begitu masuk uang 5 juta, sejuta ya pisahin ke rekening lain. Anggap itu masuk ke black hole, udah gak punya kalian. Kalian itu bisa menabung jika duitnya gak kalian lihat. Jadi begitu masuk 5 juta, sejuta pinggirin. Anggap aja gaji kalian cuma 4 juta. Dari situ survive. Tapi rekening lainnya disimpan ya. Iya, rekening lainnya. Jangan rekening lainnya tiba-tiba rekening. Cara gue pertama bisa tetap nabung dan saving kayak gitu. Cara gue dari dividen saving semua kayak gitu. Sampai sekarang pun gue selalu kayak gitu. Masuk gede. Pisahin secukupnya buat hidup, buat lifestyle gue sebulan, sisanya tembak ke rekening lain, tembak ke saham, tembak kemana-mana. Pokoknya gue nggak pakai tuh duit kecuali udah mulai self reward. Nah ini bisa nonton di video self reward ya. Sama, gue juga kayak gitu. Iya. Nggak ada cara lain kayaknya. Nggak ada cara lain. Nah di sini gue nggak ngomongin per kategorinya ya, gue cuma ngomongin saving ratio. Nah kemudian saving pertama harus buat apa? Nah kalau kalian perintis, kalian mau offense dan menuju 1 miliar pertama, kalau nanti punya potensi tiba-tiba invest di meme coin meledak lah, invest di manapun lah terserah yang tiba-tiba meroket terserah kalian. Tapi ingat, perintis harus punya pondasi keuangan. Ini pondasi keuangan mungkin nanti kita akan bahas satu sesi lagi yang lebih detail lagi. Tapi pondasi keuangan itu isinya cuma 2, dana darurat sama BPJS atau proteksi. Dana darurat itu kayak biasa ya, gue udah bilang berkali-kali, itu besarnya 3 sampai 10 kali range-nya. Pengeluaran bulanan tergantung kalian tuh hidupin diri sendiri atau kalian tulang punggung keluarga, udah gitu aja. Kalau kalian tulang punggung keluarga, kalian bisa darurat kapan aja, lebih sering. Maka
kalau bisa bikinlah dana darurat kalian 8 sampai 10 kali pengeluaran bulanan. Yeah. Itu step 1. Jadi kalau bisa nabung 3 juta tadi, bikin dulu tabungan kalian sampai minimal 8 kali pengeluaran bulanan. Oke. Kalau kalian bilang kok gue hidup buat diri gue sendiri doang, bapak mama cukup, ya udah kecilin aja sampai ke 3 kali pengeluaran bulanan cukup kok. Yeah. Kan papa mama ada safety netnya. Yeah, kalau nggak ada safety net harus bangun. Kedua, nah ini selalu ditanya, BPJS cukup gak kok? Cukup. Kalau BPJS yang tahun-tahun lalu ya. Masalah BPJS setiap tahun anggarannya dipotong. Yeah. Sorry to say, penyakit yang di cover makin berkurang, kualitasnya makin turun. Kenapa? Sorry to say, budgetnya 50% di-cut. Yeah, ya kita realistis aja Pak, mau berharap gimana, ini nyawa orang gitu loh. Maka kalau punya rezeki lebih dikit, masuklah ke proteksi medical, kesehatan aja dulu. Gue gak ngomongin jiwa, gak ngomongin yang lain. Kesehatan titik. Intinya kalau kalian masuk rumah sakit dibayarin perusahaan asuransi. Titik sampai situ. Kalau kalian nanya gue, kok asuransi mana? Gue bukan agent, balik lagi. One day mungkin gue akan bikinin dari nol proteksi atau tadi ya fondasi finansial ya, yang isinya fokus di dana darurat sama proteksi. Karena dana darurat disimpan di mana aja kan juga berpengaruh tuh. Nanti kita bahas di sana lah sama reksadana gitu-gitu. Nah, jadi menurut gua yang kedua fondasi finansial di sini. Kalian bisa menjaga lifestyle kalian. Kok emang kagak boleh naikin lifestyle? Boleh banget. Tapi naiklah seiringan dengan pertambahan capital kalian. Gitu. Oke. Karena kalau ngomongin ini ya Teh, fondasi gitu. Menurut gua buat mencapai 1 miliar pertama itu sangat-sangat penting. Sangat berat dan penting. Sangat berat dan penting karena ini banyak banget orang-orang yang nanya sebenarnya. Sandwich generation bisa nggak sih mencapai 1 miliar pertama? Karena itu obstacle yang gua nggak bisa bilang obstacle sih, kesannya negatif banget gitu. Maksud gua kayak tanggung jawab ekstra yang harus kita berikan untuk orang tua kita. Sorry banget, kalau ngomongin sandwich generation pun ini ada levelnya. Ada yang kalau burger itu udah smash, double smash, triple smash. Bener nggak? Dibejek ya? Ada yang makan sandwich segini, ada yang makan sandwich tebelnya segini. Iya betul. Nah ini difficulty-nya aja beda. Betul. Lu biayain mama lu satu, ya kan gue gitu single parent. Beda lo sama gue biayain mak gua, adik gua, nenek gua. Betul. Theo Derek yang biayain 3 orang tadi aja belum tentu segue yang sekarang. Karena beda, ini gue nggak bisa ngomong. Tapi kalau jadi sandwich, ya menurut gue fokusnya satu, survive dulu. Survive dalam artian apa? Pondasinya kuat, dana darurat semua kuat, proteksi ada, orang tua atau orang yang kita cover punya proteksi juga. Nah itu double lagi kan? Ya itu kan udah double, biaya insurance aja udah double, triple bahkan. Tapi kalau defense-nya udah kuat, udah solid, di situ kita bisa mulai offense. Jadi lu bayangin kalau zaman sekarang banyak orang sandwich gen, masih pas-pasan, otaknya kecuci sama investment instrumen yang high risk, disuruh hajar terus, sekali rugi, mati Pak. Kenapa? Dia harus berhutang kali 3. Bukan potong tabungan, bukan bayar insurance, tapi karena duitnya ini habis di leverage, di high risk instrumen, dia sekarang harus berhutang, hidupin dia, hidupin adik, mungkin hidupin mama. Orang kalau udah masuk ke hutang, itu udah pasti orang tambah miskin. Dan stres pasti. Betul, karena orang langkah pertama supaya bisa tambah kaya adalah tidak punya hutang, teman-teman. Jadi logikanya kalian harus tahu dulu kenapa selalu gue ngomongnya guys pondasi, guys dana darurat, guys proteksi. Kenapa? Karena investasi dari dana dingin bisa bikin kita tambah kaya. Investasi tanpa dana dingin bisa membuat kita jadi punya hutang. Dan kalau punya hutang boro-boro ngomongin 1 miliar, kita tambah miskin terus guys. Itu yang kalian harus aware. Dan percayalah, posisi tidak punya hutang itu banyak bener-bener cita-cita dari orang-orang yang punya hutang. Bener. Boro-boro mereka mikirin 1 miliar. Bener. Tapi gimana caranya gue at least gak punya hutang aja. Gitu. Dan kan? percayalah, hampir semua orang yang mungkin detik ini suruh kalian masuk high risk instrumen, belum tentu punya hutang. Karena kalau sekarang dia punya hutang, dia gak bakal masuk high risk instrumen, dia bayar hutangnya dulu guys. Betul, karena goalnya dia lunasin hutang. Lunasin hutang itu prioritas 1 secara keuangan. Ini bukan opini, bukan teori, itu ilmu finansial. Oke, tapi gue mau tetap di poin 2 masih tentang sandwich gen. Gimana? Soalnya gue lumayan gerah nih. Gimana caranya sandwich gen itu melewati atau nge-breakthrough itu tuh? Maksudnya nge-breakthrough akhirnya at least nggak punya hutang dan akhirnya step by step meskipun merangkak bisa ya nggak tahu lah berapa tahun bisa dapat 1 M. Ini step by step based on periode Pak. Contoh, kalau orang biayain adiknya kuliah, lulus kuliah kan adiknya harus cari kerja sendiri. Berarti selama 4 tahun, after 4 tahun biaya orang itu berkurang. Jadi untuk sandwich yang mencapai 1 miliar cuman bisa tangga demi tangga, kuatin pondasi. Berharap apa? Berharap di satu sisi earning power-nya meningkat, di satu sisi tanggungannya berkurang. Ngerti gak? Sampai satu sisi mungkin
Gue bercanda ya, gue sering bercanda sama nyokap gue. Ma, carilah cowok kaya, bercanda. Kalau misalnya dia nikah sama cowok kaya, tanggungan gue kan berkurang. Betul sih. Logis dong. Betul sih. Lu biarin adek lu kuliah, dia lulus kuliah. Iya. 3,5 tahun bisa cum laude lebih cepat, bagus. Betul. Kalau dia kuliah 7 tahun lu gamparin. Itu bikin lu kayaknya makin lama. Udah gue yang bayarin. Iya. Lama, ya. Iya, karena background orang memang sebeda-beda itu guys. Kalau kalian bilang gue matiin mimpi orang, itu berarti 99,9% data tadi itu mati semua. Gitu loh. Iya. Karena memang faktualnya seperti itu. Ada ratusan juta orang hidupnya seperti itu, dan mereka harus tahu mereka memang harus step by step survive-nya. Nggak bisa lompat. Proses. Nggak mungkin bisa. Karena sekali lompat jatuhnya lebih dalam, Pak. Iya. Gitu. Ya. Dan gue agree sama beberapa bulan lalu mungkin kita ngomongin podcast tentang sandwich gen, mungkin kalian bisa cari juga nonton. Itu orang-orang yang sandwich gen terutama harus belajar ngitung kebutuhan keluarga. Iya. Karena banyak orang yang nggak bisa ngitung kan. Betul. Belum kalau sandwich, nikah sama sandwich. Aduh, double sandwich, lapis legit, double patty itu, Pak. Wisman semua itu. Double patty itu ya. Dan itu sering terjadi. Double patty kan mahal. Nah, itu dia hidupnya mahal, Pak. Ya sorry itu ini kita ngomong faktual dan realita aja. Iya, dan banyak, gue yakin pasti banyak banget orang yang ngalamin. Orang waktu itu kan bercanda, Rudy Salim ya ditanya sama Dedi ya, gimana cara cepet kaya? Gampang, cari mertua orang kaya. Nah lu bayangin kalau sandwich dek. Iya. Paling gampang. Gitu. Oke. Nah itu tadi nomor 2. Ya. Yang sekarang nomor 3 deh, poin ketiga. Investment ini adalah hal terakhir yang harus disentuh, atau kalau habitnya mau dibangun dari kecil-kecilan nggak apa-apa, tapi hal terakhir yang harus difokuskan sama si perintis. Tapi ini hal terakhir, ketiga ya. Yang ketiga, kenapa? Karena kalau perintis itu sudah bisa earning power-nya bagus, pengaturan cash flow-nya bagus, pondasi finansialnya bagus, maka dia bisa menciptakan portfolio investment yang bagus. Tapi kalau langkah tadi di skip, dari langkah 1 langsung masuk langkah 3, mati Bill. Oke. Nggak ada pondasinya, lu kayak bangun rumah, pilarnya tuh kopong, kapan aja bisa hancur, dan sekali hancur lu jadinya harus bayar biaya reparasi rumah lagi, akhirnya lu berhutang. Begitu loh. Jadi harus tahu bahwa investasi ini hal terakhir. Tapi kalau mau sambilan bangun habit boleh banget. Tapi yang di low risk. Kalian boleh nonton yang dari nol investasi. Jadi zaman sekarang tuh orang selalu bandingin low risk lawan high risk. Bukan lawan. Itu tahap. Betul. Kalau kalian masih yang kayak awal-awal, masuk aja reksadana pasar uang, deposito bank digital, promo tabungan bank digital. Kalau kalian sudah mulai moderate, coba bisa lihat RDPT, bisa lihat obligasi. High risk-nya baru dibelah lagi masuk saham atau kripto. Cuman jujur reksadana saham historical gue tidak menganjurkan, mendingan saham sekalian blue chip misalnya. Nah tapi ini bukan diadu. Ini tahapan untuk menyelamatkan nyawa kalian. Tapi kan emang saham bisa ini. Kalian lihat pandemi 2020. Kalian lihat kemarin tahun ini bursa tiba-tiba hancur. Kalian lihat kripto tiba-tiba terjun. Dan ingat, setiap cycle instrumen investasi itu ada waktu siklusnya. Sekarang misalnya kalian bilang, ini nggak ada maksud apa-apa, tapi kemarin memang ada yang nanya gue, tahun ini gue mau taruh semua duit gue di kripto. Gue bilang, boleh nggak? Boleh, asal lu nggak pakai duitnya 5 tahun ke depan. Kenapa? Kripto itu ada siklus loh. Ya, betul. Bullish setahun 2 tahun, bearish-nya 3-4 tahun. Ketika bearish itu kalian minus floating asset bisa 30-50%. Ketika kalian lihat semua harta kalian minus 50% selama 4 tahun, kalau kalian tetap bisa bahagia silakan. Tahan gak lu? Tahan gak? Jarang ada orang yang sanggup begitu. Begitupun dengan emas. Kau beli emas sekarang setinggi apa naiknya? Gak tahu. Emas beli tahun lalu ya tahun ini naik. Saham mungkin beli sekarang tahun depan naik. Gue udah bilang, investment yang terbaik ada yang align sama momentumnya. Yang penting punya likuiditasnya. Kenapa gue ngomong gini? Balik lagi, gue gak maksud apa-apa, tapi cuman mau hati-hati teman-teman. Hati-hati, karena kalau kalian bener-bener hajar-hajar, 2 tahun lagi bearish, nangis kalian gak ada yang bisa bantu beneran deh. Iya betul. Nangis asli. Betul. Dan kalau memang kita adalah seorang investor, kita nggak akan fanatik sama satu instrumen. Betul. Karena tiap momen itu beda instrumennya. Bayangin 2019 kita fanatik saham. Duit kita masuk saham semua. 2020 amblas. Nangis kita, Pak, bisa mau bunuh diri, Pak. Betul. Lihat duit kita kumpulin capek-capek, deras. Gitu loh. Bener. Nah itulah maksudnya diversifikasi gitu. Jadi bukan buat diadu-adu ya. Bukan buat diadu-adu, bukan buat siapa lawan siapa. Kan tujuannya sama. Yang penting kita tambah kaya, ya strateginya loh kita atur. Thank you Teh. Itu 3 poin. Teman-teman boleh catat dan teman-teman boleh baca ulang atau nonton video ini ulang, karena gue yakin prosesnya ketika menuju 1 miliar itu tidak panjang. mudah.
Tidak mudah. Jadi kalian butuh terus reminder. Jadi mungkin save video ini dan nanti kalian putar berulang-ulang. Oke, Oke. Sebelum itu gue mau kasih tahu juga. Hal yang paling penting buat kita naikin earning power tadi itu adalah value diri kita. Oke. Menarik. Kalau kita ngomongin secara angka tadi rasanya kok stuck banget kok nggak kemana-mana. Iya stuck karena tadi kita asumsikan diri kita tidak berkembang. Iya. Ketika kita berkembang, kita punya value lebih di bidang apapun. Makin kita dibutuhkan orang itu gaji naik, fee naik, komisi naik, kesempatan naik, opportunity naik, harga bayaran pasti naik. Yeah. Gitu loh. Oke. Jadi ingat teman-teman, fokusnya kalau mau 1 miliar itu bukan ke angka, agree. tapi ke value diri kita. Yeah. Gitu loh. Tapi kalau kalian ngomongin dari 1 miliar mau ke 20 miliar, fokus angka itu. Yeah. Itu bukan ngomongin value diri lagi. Itu ngomongin angka. Lu udah punya portfolio 1 miliar, gimana buterin jadi 2 miliar, 3 miliar. Itu ngomongin angka. Skill, angka. Skill, gitu ya. Iya. Kalau 0 ke 1 miliar, ini ngomongin skill. Karena fokusnya earning powers. Gitu. Nah, itu menarik tuh. Boleh nanti kita bahas dari 0 meningkatkan value kali ya. Wah, itu seru tuh. Boleh. Itu seru banget. Oke, Teh. Closing deh terakhir. Mungkin ada reminder atau pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang punya goal, punya cita-cita, punya mimpi, punya 1 miliar pertama. Teman-teman, tidak ada manusia yang bisa betul-betul bahagia dan sejahtera dari angka. Kenapa? Duit itu baru bahagia ketika bisa dipakai memenuhi kebutuhan. Jadi kalau kalian punya kebutuhan terpenuhi di angka 200-300 juta, punya 1 miliar pasti bahagia banget gak? Bahagia banget. Kenapa? Karena dari kebutuhan kalian sampai ke atas spare-nya jauh. Tapi kalau kalian cuma fokus angka 1 miliar, kalian akan ngerasa 1 miliar kecil banget ya. Orang yang gak punya duit 1M akan bilang 1M kecil. Orang yang udah punya 1M akan bilang 100M gede. Orang yang belum punya 1M akan bilang 100M kecil. Karena mereka gak pernah di situ dan pakai duitnya. Gak pernah merasakan punya. Kalian punya 10 miliar aja pakai, rasanya udah kagak habis guys. Kecuali kalian tiba-tiba ganti mobil kayak orang gila, ganti penthouse, beli rumah yang gede-gede banget. Selama hidup kalian cukup-cukup aja, kebutuhan cukup-cukup aja, 1-10 miliar hidup kalian udah tenang-tenang banget, udah nyaman, udah enak. Soalnya kan kita tetap kerja dan kita tetap kerja, betul. Tapi seringkali ketika kita terhalusinasi, terbrainwash dengan angka, kita jadi lupa angka itu kan akan dipakai. Dan ternyata ketika dipakai nggak sebesar itu. Contoh, banyak orang juga sekarang ya mungkin punya duit gede banget, bisnisnya gede. Kemarin gue nonton podcast ya, itu lucu, dia bilang sekarang kita cari duit misalnya, wah kita udah kaya banget di umur 35 misalnya. Abis ini kita pikirin anak kita bagaimana. Betul. Usaha diturunin, ada yang mau terusin nggak? Duit dipakai sampai mati belum tentu habis. Betul. Terus pertanyaannya, apakah lu harus cari duit sebanyak itu? Itu dia. Kita nggak tahu. Bukannya gue membatasi, nggak. Tapi sampai kita mati itu ada hitungannya kita kepake berapa. Spare-nya itu jauh. Gitu loh. Jadi jangan sampai kayak, oh gue harus punya duit 100 miliar, gue harus punya duit 500 miliar. Ya kalau lu nggak bisa jawab buat apa, jangan terobsesi sama itu. Kecuali lu bilang, kok gue harus punya duit 500 miliar? Oh misalnya, biar gue bisa bangun apapun buat banyak orang. Hitung lu. Lu mau bangunin apa buat banyak orang? Tempat ibadah, sekolah. Nyampe nggak 500M? Kagak nyampe, Bill. Kehitung soalnya. Jadi jangan sampai angka itu tidak ada basisnya membuat kalian jadi gila sendiri. Itu yang sayang. Iya, dan ketika lu punya 500 miliar dan buat apa? Betul. Habis itu. Bukan artinya kita ngecilin mimpi, bukan. Lu boleh punya 500 miliar tapi lu harus tahu jangan sampai lu punya 1 miliar atau misalkan 500 miliar tapi kehilangan purpose hidup. Iya. Itu terjadi yang banyak teman kita ya. Betul. Yang sama-sama merintis dan akhirnya penghasilannya per bulan udah gede banget, mereka jadi bingung sendiri. Ini gua ngapain nih? Ini duit gue pakai nggak habis lagi. Iya, sorry, mungkin kalian banyak yang bilang kok nggak relate, nggak apa-apa. Ini gue kasih tahu. Temen kita banyak yang begitu, itu real. Betul. Itu realita gitu loh. Memang orang yang punya uang itu baru bisa merasakan bahwa uang bukan segalanya. Tapi kalau orang yang nggak punya uang belum bisa relate. Betul. Belum bisa tahu bahwa jadi kalau kalian bilang kok prioritas nomor 1 gue duit, boleh nggak? Boleh. Sampai kebutuhan tercukupi. Kebutuhan tercukupi ke atas, nggak bisa lagi duit segalanya guys. Pasti kosong. Carilah tujuan hidupmu. Carilah tujuan hidup. Setelah itu. Udah itu aja Teh. Ada lagi nggak? Cukup ya. Oke, kalau gitu teman-teman cukup dari 0 segmen ini. Kita ketemu dari 0 segmen selanjutnya.